Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Oh, double. Iya, maaf Pak. Biar dua-duanya kedengaran keluar. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa qaral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu semuanya yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi di Masjid Nurul Islam, ya. Alhamdulillah, satu karunia bisa silaturahmi di Masjid Nurul Islam. Saya Sofyan Sauri, mungkin sudah ada yang mengenal. Kalau mau tahu lebih banyak biasanya ada di Google, ya. Nanti kita bisa kapan-kapan kita bisa silaturahmi lagi. Ini alhamdulillah nih Bu, saya bersyukur banget ya, di hari Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah ini, seiring dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya hujan dan sebagainya, alhamdulillah tidak mengurangi langkah kita, niat kita ya, untuk mengambil kesempatan dan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita, amin. Baik, sebagaimana judul ya, tema kita pada pada sore hari ini, yaitu cerdas di dalam memilih pendidikan buat anak-anak kita. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bicara tentang anak-anak atau bicara tentang keluarga, bicara anak-anak itu ada 4 tempat di dalam Al-Quran. Ya, pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya anak-anak kita itu sebagai qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Yaitu penyejuk mata. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan penyambung hablana min azwajina, ya, istri-istri kami, lalu wal dzurriyyatina, dan keturunan. Maksudnya itu apa? Ya, para mufassir mengatakan itu adalah anak keturunan kita. Agar apa? Agar menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata, dan jadikan kami itu adalah lil muttaqina imaman, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, masya Allah ya, kita kerja lelah banting tulang ya, ibu bapak ya, demi apa semuanya? Demi keberlangsungan pendidikan ya, demi ya keberlanjutan agama Allah ini, gitu. Karena kita ini akan mewarisi iman itu, kita warisi kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Ya, jadi makanya doanya indah sekali ya, menjadi qurratu a'yun. Lelah kita nih ya dibayar lunas ya dengan melihat ya anak-anak kita yang menyambut kita di luar, di rumah kita dan sebagainya. Masya Allah ya. Terus yang kedua apa? Di dalam surat Ali Imran dikatakan bahwa anak-anak kita, istri-istri kita itu adalah menjadi perhiasan.
Gitu. Zuhina linasyi hubus syahawatu minan nisa wal banin. Gitu. Jadi dihiasi, ya, zuhina linasyi hubu, ya, manusia itu, ya, itu dengan apa? Dengan para wanita dan juga anak-anak keturunan kita. Dan itu perhiasan. Ya. Sukses kita, ya, di dunia, ya, sukses kita punya pekerjaan yang baik, yang mapan dan sebagainya, terasa hambar jikalau tidak ada anak. Ya. Orang bela-belain itu, ya, nggak punya anak sampai dia mengabdopsi anak dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita sering lihat fenomena di masyarakat kita, ya. Ini tetangga kita nih kemarin di Jagakarsa, ya Bu, itu ada 4 anak yang dibunuh sama ayahnya. Awalnya sih konflik, ya, konflik dengan istri, ya, tapi ini lagi-lagi masalah ekonomi, masalah ekonomi, terjerat utang dan sebagainya. Akhirnya yang dijadikan korban siapa? Anak. Ya Allah, itu anak dititipin sama Allah buat kita, dia kenapa dibunuh gitu? Saya nggak tahu deh, kebayang itu apa yang dijadikan pikiran. Dia tulis itu, ya, di temboknya, ya Bu, ya. Apa tulisannya? Thanks for all. Terima kasih buat semuanya. Kamu puas gitu. Cuma berantem begitu. Saya juga akhirnya ketika rekonstruksi kemarin saya baca di koran dan TV dan sebagainya, dia lihat tulisan anaknya itu yang meninggal, anak 6 tahun, terus 4 tahun, 3 tahun, terus ada yang setahun. Dia nangis itu, baru dia sadar tuh. Ya, ini anak titipan, kita harus jaga. Ya, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dikatakan wa kullukum ra'in. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap kita ini adalah pemimpin. Gitu. Wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Dan kelak kepemimpinan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulun mas'ulun, dan laki-laki itu adalah mas'ulun, dia penanggung jawab, seorang pemimpin juga, ya kan, warrajun ahlahu, ya, wa kullukum mas'ulun an ru'yat, dan juga dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kelak itu nanti anak-anak kita itu ini Allah titipkan, kenapa dibunuh gitu, ya. Ini bukan cuma buatnya aja, ya, tapi kita juga mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat, ya. Makanya kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, di surat Taghabun itu kalau tidak salah di halaman 14 dan 15, di sini dijelaskan, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahi indahu ajrun azim. Sesungguhnya, ya, hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan, jadi ujian buat kita, jadi fitnah. Ya, bagaimana bukan ujian dan cobaan, Pak? Membesarkan anak-anak ini bukan sembarang pekerjaan yang mudah. Berapa banyak kemudian orang tua gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Makanya nanti di surat 14-nya, di surat At-Taghabun dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya inna min azwajikum wa auladukum aduwan lakum. Sesungguhnya ada nanti, ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya, ya, di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu ada aduwan lakum. Tahu nggak aduwan lakum? Ada yang bisa jadi musuh. Musuh siapa? Bagi kalian. Ya. Jadi oke lah, kecil masih lucu, ya kan, ntar besar dikit tuh nanti udah ngeselin gitu, ya, kita tinggal lakunya bandel. Makanya nanti dalam dunia parenting itu, dalam pendidikan tarbiyatul aulad, dalam mendidik anak-anak kita, itu kalau anak-anak kita itu masih kecil, kita masih bahasa-bahasa sayang. Tapi kalau udah menginjak 7 tahun, itu bukan bahasa sayang lagi, tapi bahasanya perintah. Kamu sholat, kamu puasa, kamu nggak boleh nakal, awas kalau nakal, ya. Itu bahasanya bahasa gitu tuh. Sampai umur berapa? Sampai umur nanti 2 SMP. Tapi kalau udah SMP, kita tuh menjadikan anak-anak kita tuh sebagai teman dan kawan.
Ya, jadi kalau kita nyuruh, kita dulu yang nyontohin. Ya, jangan sampai kaburatan maktan indallah an taqulu ma la taf'al. Ya, kita nyuruh doang nih, tapi kita nggak lakuin. Kita dibalikin sama anak kita, betul nggak? Sholat lu, bang, mama udah sholat. Nah, gitu tuh. Ya, jadi, tong sholat tong, bapak aja belum sholat. Nah, kita dibalikin tuh. Nah, kita kudu contohin, ya. Ayo sholat di masjid. Bapaknya yang ngajak ke masjid. Ya, kalau bapaknya nggak pernah ke masjid, gimana anaknya mau ikut? Terus kita ajak, kita didik dia, ya, kita kenalkan. Nggak apa-apa dia main-main lari-lari yang kesana kesini, biarin aja. Ya, jangan dilarang. Memang anak kecil, ya, memang dia dunia bermain. Ya di masjid dia lari-larian, punya teman baru dan sebagainya. Udah nggak usah dilarang. Saya kadang agak prihatin kalau ada ya anak-anak. Saya ingat betul ya, waktu kecil itu kita ngaji nih, namanya bocah ya kan, lari-larian, teriak-teriak gitu kan. Lalu ada DKM-nya, kita dikepretin pakai peci nih, ya, dikeplakin kepala kita, lepok gitu. Itu kita trauma tuh. Ada kali setahun 2 tahun kita nggak pernah masuk tuh masjid. 2 tahun ada. Saya ingat betul itu. Males mau itu galak, dan itu selalu kita ingat. Saya ingat betul kelas 5 SD. Rumah saya di Kelapa II. Mungkin tuh ada masjid di Kelapa II tuh, ada masjid Al-Makmur besar. Biasa kita anak SD ya, kita sholat nih. Ya, biasa disaputin sama DKM-nya, karena pas tarawih itu kita berisik, dikepretin. Itu kita ingat tuh, ini orang yang ngepretin kita. Satu saat ketika kita SMP udah agak besar dikit, ketemu sama kita Bu, kita gebukin. Iya. Ketemu sama nih anak nih, gebukin kita nih. Kita udah besar nih, tapi kita ingat betul sampai segitunya trauma dan dendam kita gitu. Saya ingat betul tuh. Kalau ketemu kasihan juga, namanya si Lukman ya di Kelapa II itu. Saya nggak pernah ketemu lagi sama orang itu. Tapi kita ingat betul, saya, abang saya, sama kawan-kawan tuh inget gitu. Ketika udah kita agak besaran dikit, udah kita balas tuh. Itu sampai seperti itu. Udah. Ya, jadi kita juga harus bijak melihat anak-anak kita dan sebagainya. Ya, tetap kita kontrol. Ya, harus ada ketua DKM yang jaga betul. Tapi kita harus menanamkan kecintaan dia pada masjid. Ya, jadi ini ada 4 nih bicara tentang anak-anak ya di dalam Al-Quran, yaitu pertama sebagai penyejuk mata, kedua sebagai perhiasan. Ketiga yaitu sebagai ujian buat kita, dan yang terakhir sebagai musuh. Ini yang menjadi stressing kita di dalam tema kita kali ini. Kok bisa anak-anak kita menjadi musuh buat kita? Padahal emak bapaknya ini udah soleh nih, udah baik, ya, menuntun anak-anak kita untuk masuk ke sekolah agama misalnya. Tapi kok Ustadz, saya punya kawan nih, tetangga, ya, gimana bang, anaknya yang di pondok tahfidz, saya udah keluarin loh, kenapa dikeluarin? Habis saya dikafir-kafirin sama anak saya. Loh, emang pondok di mana kok bisa dikafir-kafirin? Bu, ini kisah nyata Bu, ini kisah nyata, dan ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Ini kan kita masyarakat perkotaan nih, betul nggak? Masyarakat urban, masyarakat ya, ada fenomena hijrah. Kita ingin jadi orang baik, ingin jadi orang soleh, tapi kita salah cari guru. Karena nanti Bu, Pak, ya, ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadis sahih dan terdapat di dalam banyak kutubus sitah. Kutubus sitah itu ada 7 kitab hadis. Kitab hadis ini banyak, ada Sunan Imam Ahmad, ada Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Tapi yang direkomendasi 7 kitab-kitab hadis, ya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, siapa lagi? At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Ya, kutubus sitah. Ada 6 kitab hadis yang direkomendasi oleh para ulama. Kalau bisa rumah kita nih, ya, punya tuh kitab-kitab hadis, minimal Bukhari. Minimal Bukhari Muslim, atau kalau nggak diringkas lagi jadi Riyadus Sholihin. Kalau nggak punya juga minimal kita punya hadis arba'in, ya Bu ya. Ini biasanya nih
rumah-rumah tangga muslim itu pasti punya buku-buku kitab-kitab seperti itu, karena ini yang banyak dikaji oleh kaum muslimin, dan itu kebanyakan hadisnya kutubus sita itu. Nah, di dalam hadis kitab itu dikatakan nanti ya, ya'ti fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman, atau dalam lafaz yang lain dijelaskan dalam sebuah hadis, saya khruju fi akhir zaman, akan datang nanti, akan keluar ala ummati fi akhir zaman. Apa bu? Hudatsau asnan wa thuffau ahlam. Akan muncul nanti di akhir zaman nih, sampai hari kiamat nih, sampai munculnya Dajjal, ada anak-anak muda, hudatsau asnan wa thuffau ahlam. Ya, ada anak-anak muda nih, ya, yang kemudian cara berpikirnya ini pendek. Gimana nerjemahinya? Sufau ahlam itu enaknya tapi bego-bego gitu, maksudnya bodoh-bodoh ya, anak-anak muda tapi bodoh. Terus apa kata Rasulullah? Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Ya, maksudnya apa? Dia membunuhi orang-orang Islam, bahkan dia membiarkan para penyembah berhala. Maksudnya gimana memahaminya? Maksudnya begini, dalam banyak aktivitas kelompok ini, ya di akhir zaman ini, ya muncul anak-anak muda yang semangat keislamannya, tetapi justru dia banyak mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalakan kaum muslimin. Dalam banyak hadis dikatakan yaqra'unal Qur'an la yunawizu hanajirahum. Hanajirahum itu maksudnya tenggorokan. Katanya mereka ini membaca Quran, tetapi bacaan mereka tuh hanya cuma lewat kerongkongan saja. Maksudnya adalah bacaan-bacaan Quran yang dibacakan oleh kelompok-kelompok itu nggak membekas sama sekali di dalam kepribadian dia gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu beragama tuh cuma simbol-simbol saja dia. Gitu. Tapi nggak betul-betul merasuki di dalam. Kenapa? Karena mudah menyalah-nyalakan orang, mudah mengkafirkan orang. Ini biar kita cerdas nih, gitu. Karena ini memang anak-anak muda. Terus kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat yang lain, dalam Bukhari, Muslim juga, ya itu dikatakan min qiraatikum ila qiraatihim syai'an yad'una kitab Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, bacaan kalian. Ini hadis ini ketika dikeluarkan, Bu, kalau kita bicara tentang asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya ini hadis, ya. Jadi bacaan para sahabat ini maksudnya itu nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Jadi mereka ini banyak yang betul-betul kelihatannya ini secara dohir kelihatannya seperti ahlul Quran. Tetapi ya, bacaan kalian para sahabat ini nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Ibu tahu ya, dalam sejarah siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Ya, mantu daripada Rasulullah SAW. Termasuk yang bunuhnya Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib khalifah, ya, yang berdua-duanya juga merupakan mantu daripada Rasulullah. Anak-anak Rasulullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan bahkan Fatimah ibnu Zarrah itu dinikahi oleh sahabat dua orang tadi ini, yaitu Utsman dan Ali. Ini mereka dibunuh semua. Siapa yang bunuh? Anak-anak muda, ya, yang baru semangat keislamannya, ya, tapi dia nggak tahu tentang sejarahnya, siapa Utsman, siapa Ali, dan jasa besar mereka kepada umat Islam. Itu dibunuh, Pak. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Dia seorang ahli Quran. Jadi ketika Amr bin As radhiyallahu an, ya, seorang sahabat Nabi, penguasa Mesir, ketika dia membutuhkan seorang ahli Quran oleh Umar bin Khattab, dikirim yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa sangka dialah seorang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dibunuh sama dia. Ahli Quran. Makanya nanti nih cucu-cucunya nih nanti ada di akhir zaman nih. Ya, dan ini menjadi ujian buat kita.
Inilah yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Apa Khawarij? Khawarij itu jamak daripada kalimat kharaja. Yakhruju kharijan, artinya keluar. Al-Khawarij maksudnya adalah orang yang keluar dari jamaatul muslimin, orang yang keluar dari keumuman daripada kaum muslimin, maka dianggap sebagai kelompok Khawarij, yaitu kelompok ahlu bidah pertama dalam Islam. Dan mereka ya secara zahir sangat menarik. Kenapa? Karena mereka secara ibadahnya luar biasa. Tapi siapa sangka ya ibadahnya ya itu tidak ada sama sekali membekas, ya nggak membekas sama sekali dalam kepribadiannya, justru banyak memudaratkan, membahayakan bagi kaum muslimin itu sendiri. Dan mereka adalah ahli Quran. Kok Ustadz, pertanyaannya kok bisa begitu? Bisa. Dan sekarang di akhir zaman ini sudah muncul kelompok-kelompok ini. Makanya saya termasuk korbannya. Saya punya anak pertama, saya namain Al-Muhandis Yahya Ayas. Itu tokoh Hamas. Karena saya sangat gandrung, suka sekali yang namanya kelompok Hamas di Palestina. Makanya anak saya namain tuh. Ya, selalu SDIT lulus, saya pesantrenin nih di daerah Bogor, ya kan? Setelah saya 2 tahun di pondok pesantren, saya coba tes nih, ya, tes sejauh mana sih sikap tasamuh dia, ya, tasamuh itu toleransi dia kepada perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ceritanya saya mengucapkan talafut biniyat di dalam sholat. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ya, adaan lillahi ta'ala. Talafut bin niyat. Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i, Bu, ya, kalimat ini harus diucapkan. Kenapa? Karena niat itu harus dibantu dengan talafut bin niyat, dengan melafadzkan niat. Ada sih kelompok Islam yang mengatakan itu bid'ah, ya, gitu. Ada, gitu. Tapi kalau kita bilang bid'ah misalnya, ini nih jadi rame, betul nggak? Ukhuwah kita terancam. Nah, ceritanya nih, saya ini talafut bin niat nih. Usolli fardhu isya'i. Apa anak saya bilang? Bid'ah tuh bid'ah. Saya langsung nggak jadi sholat. Saya berhenti dulu. Saya ajak ngomong anak saya, kamu hati-hati kalau ngomong. Masjid kita nih, ini masjid kita nih, ya, ini semuanya madzhab Syafi'i, aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu tahu nggak? Ketika orang mengatakan itu bid'ah, konsekuensinya apa? Tadi udah kita baca, ya, muqaddimah pertama tuh, wasyarul umuru muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Seburuk-buruknya ucapan wasyarul umur, maksudnya seburuk-buruknya urusan itu adalah wasyarul umuru muhdatsatuha, itu adalah yang diada-adakan, ya, wasyarul muhdatsatuha wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, maksudnya kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Jadi ketika kamu memvonis itu bid'ah, ya, berarti kamu sama juga menerakakan saudara-saudara kamu. Dia bilang, hati-hati kamu kalau bicara. Ini baru bid'ahnya doang, Bu. Tapi ini kalau salah-salah kata, ini bisa bikin ukhuwah Islamiyah di antara kita terancam. Ini hati-hati, ya. Nggak cuma itu saja, ya, bukan cuma membid'ah, bahkan sampai kelompok-kelompok ini juga memfasik-fasikkan. Maka sejak itu, Pak, Bu, ya, anak saya pindahin pondoknya. Yang tadinya di Bogor nih, wah, ini saya bilang nih kalau lama-lama nih kacau juga nih, ya kan, nanti ribut nih di antara kaum muslimin.
Ya sama kayak mertua saya. Mertua saya itu lagi hobi-hobinya ngaji. Senang dong majelis taklim di mana dijabanin, maksudnya tuh disamperin lah. Ceritanya dia dengerin radio nih. Ini radionya ada di Cilengsi. Saya nggak sebutin deh. Ntar ibu cari sendiri aja. Ya. Baca yasinan bid'ah. Tahlilan bid'ah. Ini bid'ah. Bingung dia. Mak bingung deh ya. Masa tahlilan bid'ah, ini bid'ah, ziarah kubur bid'ah dan sebagainya. Saya bilang, mak udah nggak usah dengerin deh. Nanti pusing sendiri nanti. Yang ada ntar kita ribut sama tetangga kita. Ya nggak Bu? Nah, ini banyak. Nah, orang tua kita ini punya niat baik, betul nggak? Biar anaknya jadi tahfidz. Ada lagi yang lebih parah lagi. Saya punya kawan aktivis PKS, Partai Keadilan. Anaknya di sekolah di Bogor juga, daerah Taman Sari, namanya Pondok Ibnu Mas'ud. Ya seorang sahabat Nabi, seorang ahli Quran. Setelah dia pulang, ya baru setahun dia di mondok, ya oke lah hafalannya punya, ya 5 juz dia dapat. Ya setelah dia pulang, ibu bapaknya dikafir-kafirkan. Kenapa? Karena syirik, demokrasi itu adalah sistem syirik. Ya, ibu bapak udah jatuh kafir semuanya. Kenapa? Karena ibu kan aktivis partai. Partai itu pembuat undang-undang kafir dan sebagainya. Orang tuanya dikafirin. Saya kasihan tuh anak tasik itu. Ya, orang tuanya. Akhirnya anaknya dicabut, entah gimana cerita terakhirnya. Tapi yang jelas akhirnya anaknya itu mengkafirkan orang tuanya. Kenapa? Ketika kita tidak cerdas di dalam memilih pondok pesantren. Jadi bukan cuma ini kan rumah tahfidz, ini kan Quran, oke. Kita nggak anti dengan Qurannya, kita nggak anti dengan tahfidznya, enggak. Tapi coba kita lebih cerdas di dalam memilih pendidikan buat anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita sudah soleh, udah baik, ya tapi karena kita kurang kurang identifikasi, kurang pergaulan, kurang dapat informasi, kita main pondok-pondokin anak kita. Akhirnya anak-anak kita jadi yang kayak gini nih, ya. Inna min min azwajikum wa auladukum aduwan lakum. Ya, bisa jadi musuh buat kita ketika Ketika tidak cerdas di dalam memilih pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa bisa begini? Bisa. Ya. Ini bukan barang baru, ya, di dalam Islam itu sendiri. Jadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelompok ini sudah digambarkan, sudah taswir itu sudah tasawurnya itu sudah disebutkan secara detail oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana ketika dalam perang Hunain, ketika Rasul sedang membagikan barang ghanimah nih, ya, rampasan perang tersebut, kemudian ada seorang yang kepalanya botak, ya, jenggotnya lebat, ya, di jidatnya itu ada min asari sujud, ada bekas sujud. Wah, ini orang soleh nih. Tetapi kemudian bilang apa kepada Rasulullah? I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Berbuat adil wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Ini Rasulullah marah, Pak, duko. Ya, celaka engkau, halakta. Celaka engkau, siapa yang bisa lebih adil di kolong langit ini kecuali saya. Rasulullah ini menjadi parameter kebenaran. Ya, sosok seorang pemimpin yang betul-betul adil. Ya, bagaimana kalau Rasulullah sudah dijelekkan karakternya? Jadi kelompok ini memang suka, ya, menuntut yang ya kayak begitu, ya, ekonomi biasanya. Yang dieksplor tuh, yang dieksploitasi itu adalah persoalan ekonomi. Wah, ini pemimpin ini nggak becus ini. Wah, ini nggak bener, dikit-dikit protes. Ya, dikit-dikit angkat senjata. Kayak gitu tuh. Ya, baperan gitu. Nah, ini bahaya nih. Makanya hati-hati kita menyebarkan hoax. Ini kan kita pilpres, betul nggak? Tahun politik. Jangan sampai gara-gara beda orientasi politik kita, beda pilihan, kita jadi pada ribut, betul nggak? Seperti 2019 kemarin, ya kan? Ya kan?
kita pertemukan yang namanya Facebook, ya. Lalu kita diakrabkan dengan grup WhatsApp, ya. Lalu kita dipisahkan dengan Pilpres. Saya ingat betul 2019, gara-gara beda pilihan, wah itu pada keluar di grup. Yang ini ada cebong, kampret, ya nggak? Kampret, cebong, kadrun, badrun, wah udah baca, ada babi gurun, ada kadal gurun, ya kan? Terkotapsi kita, pecah-pecah, ya. Wah kita jangan sampai, ya. Makanya kita milih partai masjid aja lah, ya kan? Gitu. Nah ini, ya, kelompok-kelompok itu seperti itu, ya, menuntut ketidakadilan dan sebagainya. Nah lalu yang kedua, apa akwal, apa qaul, ya, pokok metodologi kelompok ini. Jadi para ulama, ya, sebagaimana tadi Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman bin Affan juga dibunuh oleh kelompok-kelompok ini, oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, anak-anak muda yang nggak tahu tentang jasa besarnya Utsman bin Affan dan jasa besarnya Ali bin Abi Thalib kepada umat Islam ini, kepada Islam ini. Ya, itu diantara para ulama mengatakan adalah bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dzanban ma laitsa bidzanbin. Ya, mereka mengkafirkan karena dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Maksudnya gimana, Tat? Gitu. Jadi dia suka meyakini suatu keharaman yang sebetulnya bukan haram, meyakini sebuah kesalahan yang sebetulnya itu bukan kesalahan, ya, mengkafirkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan kekafiran, padahal itu juga disyariatkan dalam agama Islam. Ntar nih kalau kita bahas panjang lebar, nggak selesai sampai maghrib, ya. Contohnya apa, Tat? Contohnya misalnya, ya kan, misalnya ziarah kubur. Kebanyakan nih Bu, ya, orang yang sudah ikut-ikutan masuk kelompok ini biasanya dia jadi durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, punya pemahaman dari ustadz-ustadznya, dari guru-gurunya, bahwa mengirimkan Fatihah kepada orang tua kita itu nggak bakal sampai. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Nggak bakal sampai. Padahal dalam banyak hadis-hadis Rasulullah, ya, dalam banyak riwayat, misalnya ada seorang wanita, ya, yang kemudian punya seorang ibu, ya, yang dia tuh punya utang puasa. Lalu anaknya bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya membayar hutang puasa ibu saya puasa? Dan Rasulullah membolehkan itu. Tapi kelompok ini mengatakan nggak akan sampai, gitu. Ada lagi misalnya, ya kan, kita ngirim baca Fatihah, bacaan Quran kita kepada ibu kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, nggak bakal sampai katanya. Nah ini yang kemudian, ya, ini menyebabkan kita terhalang dalam berbuat baik. Oke lah, kita katakan ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama, ada perbedaan di kalangan para ulama, tetapi mbok ya kok kita jadi anak durhaka nggak pernah ke kuburannya. Dan kita pernah, Pak, Bu, ya, masuk kelompok-kelompok ini yang akhirnya kita ini ya agak-agak durhaka sama orang tua. Orang tua udah meninggal, kita nggak pernah datengin, ya nggak? Oh, bunga itu bid'ah itu. Padahal Rasulullah SAW, ya, dalam banyak riwayat hadis itu dikatakan Rasulullah itu membuka pelepah kurma yang masih basah, lalu ditancapkan. Apa kata Rasulullah? Selama getah ini masih ada, pemilik kuburan ini akan diringankan siksanya. Makanya kenapa ulama-ulama mengkiaskan, membolehkan kita mengirim bunga-bunga itu, ya, atau ditancapkan di atas kuburan seorang yang sudah meninggal, itu agar apa? Agar getahnya itu yang masih basah itu akan bisa meringankan dia dari siksa kubur. Tapi enggak ngomong itu bid'ah pokoknya. Karena dulu Rasul pakai pelepah kurma, bukan pakai bunga. Tahu nggak, Bu, kata Imam Nawawi? Ya, kenapa? Ya, karena selama pohon ini bergetah, selama itu juga pohonan masih bertasbih kepada Allah. Karena tasbihnya itulah kemudian dia jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih.
Gimana ceritanya semua dibitah-bitahkan dan sebagainya. Ini hati-hati nih. Maka saya pesan kepada bapak ibu-ibu ya, hati-hati memilih penceramah, memilih ya dai yang kemudian justru membuat resah kita semua ya, akhirnya kita jadi terhalang untuk berbuat baik. Yang seharusnya kita rutin kirimkan Fatihah atau bacaan Quran kita kirimkan tahlilan dan sebagainya, tapi justru karena kita ditakut-takutin, akhirnya kita jadi tidak mau mengirimkan lagi kepada orang tua kita, karena kata ustadz saya itu adalah bid'ah, nanti kita masuk neraka. Ya, kita kadang terkesima sedikit dia membawakan ayat Quran, kita udah bilang wah. Nah, kelompok-kelompok ini ya yang paling resisten, yang pertama kali itu paling rendah tuh paling tabdi, membitah-bitahkan. Nanti Bu, level yang paling tinggi itu sampai kepada tafsik atau tadlil, yaitu menyesat-nyesatkan, memfasik-fasikkan. Dulu kita diajarkan Bu waktu kecil, ya nggak? Sifat 20, Allah, wujud, qidam, baqa, gitu kan? Mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama. Nah, ini kan ya, tradisi-tradisi ini udah mulai berkurang nih. Kenapa? Karena itu ternyata ilmu kalam. Itu Mu'tazilah, itu kafir. Bapak Ibu kalau lihat di Facebook ya, perdebatan tentang ilmu kalam, ya ilmu-ilmu aqaid terkait dengan masalah akidah. Ya, kelompok-kelompok ini dikatakan Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah mentakbirkan daripada sifat-sifat Allah, dan itu adalah kafir. Ya, kita ini kenyang Bu, dikafirkan cuma gara-gara kita mempertahankan sebagaimana yang diwarisi oleh ulama-ulama zaman dulu. Itu rame perdebatan-perdebatan seperti itu. Ini kita kasih tahu biar apa? Kita juga jangan salah sampai mondokin anak, akhirnya kita jadi masuk kepada paham yang lebih parah lagi, yang lebih sesat lagi. Yang akhirnya ukhuwah Islamiyah kita sesama kaum muslimin kita buruk, ya. Terus gimana yang benar yang mana sih? Kata orang ini yang benar, yang itu yang benar. Mau tahu rumusnya Bu? Ya, mau tahu rumusnya? Melihat yang berbanyak macam-macam nih yang saling klaim bahwa ini adalah kelompok yang benar. Ada hadis Rasulullah SAW, dan ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga dalam Baihaqi juga dan sebagainya, itu dikatakan idza ra'aitum ikhtilafan. Kalau kalian melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin nih, ya saling klaim kelompok saya yang paling benar, kelompok itu yang paling benar, kelompok itu ada di neraka, saya doang yang masuk surga, ya. Idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin, maka fa'alaikum bitwadul maka pegang yang mayoritas. Siapa yang mayoritas? Ya. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, yang namanya pencuri tetap haram. Narkotika, minuman keras, khamar dan sebagainya tetap haram sampai hari kiamat. Lalu kalau ada yang mengatakan rokok haram, karena di Al-Quran tidak secara qat'i, di hadis-hadis juga ulama hanya beristihad saja, ya, maka keharamannya ikhtilaf nih. Kalau sampai ikhtilaf berarti kemungkarannya tidak sampai pada kesepakatan kaum muslimin. Maka kemudian ya berbeda boleh, ya berbeda boleh dalam masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad ini boleh. Demokrasi syirik, ya ziarah kubur katanya bisa jatuh kafir dan sebagainya. Kalau ada yang membantah dari antara kaum muslimin, maka nggak jadi kesepakatan, kalau tidak menjadi kesepakatan bagi kaum muslimin, maka batal itu sebagai sebuah kemungkaran. Makanya hati-hati nih kalau ada pendapat-pendapat yang nyeleneh, ya. Ini ada kita beragama nih, pengen jadi orang baik, lalu kita ikut pengajian, tapi kemudian kok lihat pendapatnya ini nyeleneh nih, ya, maka udah jangan ikutin. Kenapa? Berarti kita menyelisih daripada jumhur ulama. Kalau menyelisih jumhur, ya man syadda finnar. Kalau sudah nyeleneh, barang siapa yang nyeleneh, maka nyelenehnya dia akan membuat dia masuk neraka.
Makanya udah pegang yang banyak. Siapa yang banyak di sini? Kalau nggak NU, Muhammadiyah, udah itu aja. Ya, Persis, yang umum-umum aja gitu. Nggak usah yang agak aneh-aneh ikut kumpulan ya, sepi-sepi, mindik-mindik. Dulu saya masih ikut pengajian tuh mindik-mindik. Ya, keluarnya 2 menit. Ya. Kayak mau kayak maling gitu. Jadi lucu ini zamannya kita muda kan cari yang agak aneh-aneh ya Bu ya. Malah kita sampai pernah tertangkap ya. Itu gara-gara salah ikut pengajian, salah majelis, salah cari guru. Karena kita suka yang aneh-aneh, namanya anak muda ya kan. Tapi sekarang kita sudah paham ya, makanya kemudian kita coba nih ya kasih informasi kepada ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya agar lebih cerdas, terutama bagi kita nih ya, sisa umur kita ya, coba ya buat anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, kita pondokin anak-anak kita ya, bukan berarti kita melarang, enggak. Anak saya semua tiga-tiganya di pondok pesantren ya, kita pindah, tapi di pondok pesantren yang betul-betul ya bersama kaum muslimin pada umumnya, enggak yang aneh-aneh ya, enggak yang nyeleneh-nyeleneh ya, karena kita udah kapok ya, akibat ikut kelompok-kelompok yang kayak begini nih, sempalan-sempalan justru membuat kita justru sengsara, membuat kita justru banyak menderita ya kan. Nah ini kalau Bapak Ibu sering melihat ya di dalam buku-buku seperti misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, itu saya anjurkan ya untuk banyak baca-baca itu. Kalau terlalu agak jelimet dan sebagainya ya kita bisa tanya kepada ustadz-ustadz yang kita anggap, kita percaya ya, untuk kemudian mengkaji masalah-masalahnya, karena beliau Syekh Yusuf Qaradawi ini banyak ya concern terhadap kelompok-kelompok ini ya, karena memang ya semuanya itu diakibatkan karena literal Pak, tekstualis didalami masalah hadis-hadis Nabi yang kemudian dia terlalu ekstrim. Misalnya begini, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinar ya. Apa yang di bawah kain sarungmu minal izari, jadi kalau bicara sunnah itu sarung sebetulnya, bukan sirwal, bukan celana. Apa yang di bawah mata kain, apa yang di bawah kain sarungmu, di bawah mata kaki, maka fafinar, maka pelakunya ada di neraka. Ini hadis-hadis sahih ya, hadis Bukhari ya, di Muslim juga ada. Tapi ya para ulama ya sampai ada yang memutlakkan hadis ini, pokoknya apa yang di bawah mata kaki ya itu di neraka, maka wajib dia mengangkat kain sarungnya atau celananya di atas mata kaki, karena kemutlakan hadis ini. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian celananya celana cungkring ya, ada cungkrang, ada cungkring. Itu karena hadis ini. Ya, itu jangan nggak boleh dikata-katain, oh itu celana kurang bahan, begini. Ya, nggak boleh kita. Itu karena dia ikutin sunnah itu. Tapi kita nggak boleh terpaku kepada satu-satunya hadis. Ada hadis yang lain, kita perlu mempertimbangkan. Misalnya ada kata Rasulullah SAW mengatakan man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Bukhari Muslim juga ya kan. Apa katanya? Barang siapa yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki khuyala'a, karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya secara rahmat di hari kiamat. Hadis pertama, apa aja yang di bawah mata kaki, maka pelakunya ada di neraka. Makanya ada ya kan? Tapi hadis yang kedua itu disebutkan ya, barang siapa yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, khuyala'a lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya secara rahmat di hari kiamat. Hadis pertama bersifat mutlak, hadis kedua ada muqayyadnya, ada ilatnya. Ya, di bawah mata kaki karena sombong. Gimana ulama mengkompromikan hadis-hadis yang kelihatannya ikhtilaf? Ini ternyata ada bukunya. Di antaranya bukunya Syekh Yusuf Qaradawi di dalam Fiqhul Maqasid, ada juga di dalam Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnatun Nabawiyah, itu aja dalam kitabnya juga
Gimana ulama? Ada makanya kaidah yang mengatakan hamlul mutlak alal muqayyad. Hadis yang bersifat mutlak tadi nih, ya, apa yang di bawah mata kaki, dia harus diikutkan dengan hadis yang bersifat muqayyad. Maksudnya apa? Hadis yang ada ilatnya tadi. Kesimpulannya apa? Pada kata ulama, tidak mengapa di bawah mata kaki selama dia tidak som. Dan ini percis ya apa yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran, dikatakan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong. Clear Pak, silakan monggo yang mau di atas mata kaki, kita nggak boleh ngata-ngatain cungkrang-cungkring, ya kan, kurang bahan, nggak boleh, karena ini perintah Rasul. Tapi yang di bawah mata kaki selama dia nggak sombong, ya nggak usah dikata-katain. Dulu saya pertama dengar hadis satu ini, saya nggak mau Pak makmum dengan celananya yang di bawah mata kaki yang isbal katanya. Ini kan kalau nggak gini kan jadi pada ribut ya nggak kaum muslimin, gara-gara celana cungkrang cungkring gitu. Ya udah kita hormati. Ya jangan sampai pada yang kita permasalahin yang nggak sholat, betul nggak? Yang nggak sholat itu yang harus kita ini gitu. Ya kunut nggak pakai kunut sebagainya. Kenapa kita harus ributin dan sebagainya? Ya kan? Ya udah biarin aja. Ya kita hormati. Ya karena ini hasil daripada memang Rasulullah ya pernah melakukan kunut. Ya Rasulullah juga tidak pernah melakukan kunut. Ya udah. Ya kita hormati. Jangan sampai kaum muslimin ya saling bertikai dan sebagainya. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jam mau 5:30. Mungkin ada pertanyaan sedikit, ya ada tanya jawab atau apa, silakan monggo. Mungkin itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.